Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zairi Pratama. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang beranggotakan saya sendiri Zairi Pratama dan saudara Rizky Cahyono. Di sini saya akan di kelompok kami, kelompok 12, akan membahas tentang 5 indikator, yaitu yang pertama materi PAI di SMA atau MA, yang kedua pengertian materi PAI di SMA atau MA, yang kedua tujuan materi PAI di SMA atau MA, yang ketiga yaitu ruang lingkup materi PAI di SMA atau MA, dan yang terakhir yang keempat adalah analisis dan pengembangan materi PAI di SMA atau MA. Yang pertama yaitu materi PAI di SMA atau MA. Materi atau bahan pelajaran atau yang dikenal dengan materi pokok merupakan substansi yang akan diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar. Materi pokok adalah materi belajar bidang studi dipegang atau diajarkan oleh guru. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang dilakukan pada saat perencana kegiatan pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instruksional material adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran mendapati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Agama berarti risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata secara mengatur hubungan dengan Islam. Dapat diartikan sebagai program yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Islam secara serta diikuti tuntutan untuk menghormati agama dan dalam hubungan dengan kerukunan antara umat beragama hingga tujuan persatuan bangsa. Setelah melihat kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa materi PAI adalah materi pembelajaran atau materi pokok bidang studi Islam yang dilakukan secara berencana guna menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, mengamalkan secara ajaran Islam yang berakhlak secara Islam. Peserta diikuti tuntutan untuk menghormati agama dan agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Adapun di bagian B yaitu tujuan materi PAI di SMA atau MA. Adapun tujuan pendidikan agama Islam di SMA adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada 5 poin.
ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, ada siswa diharapkan mampu membaca Al-Quran, menulis dan memahami ayat Al-Quran, serta mampu mempresentasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari kiamat dan qada dan qadarnya. Dengan mengetahui fungsi dan hikmahnya, serta referensi dan sikap perilaku dan akhlak peserta didik pada dimensi kehidupan sehari-hari, siswa diharapkan terbiasa diperlakukan dengan sifat terpuji dan menghindari sifat-sifat tercela, dan bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu siswa diharapkan mampu memahami sumber hukum dan ketentuan hukum Islam tentang ibadah, muamalah, mewaris, munakahat, jenazah, dan mampu mengamalkannya dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yaitu siswa diharapkan mampu memahami, mengamalkan, memanfaatkan, dan hikmah perkembangan Islam di Indonesia dan dunia, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun di bagian ketiga, yaitu ruang lingkup materi PAI di SMA atau MA. Ruang lingkup PAI mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya. Sedangkan dengan Pembandiknas RI nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup PAI meliputi Al-Quran, Al-Hadis, Akidah, Allah, Fikih, sejarah Islam. Dilihat dari sudut ruang pendidikan agama sebagai mata pelajaran yang umum dilaksanakan di sekolah menengah pertama diantaranya. Yang pertama, di sini ada mengajar keberhasilan. Akidah Islam berawal dari keyakinan kepada Zat Mutlak yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta sifat dan wujudnya yang sering disebut dengan tauhid. Tauhid menjadi rukun iman dan prima dosa seluruh keyakinan Islam. Keimanan merupakan akar suatu pokok agama. Pengajaran berarti proses pelajaran mengajar tentang sebagai aspek kepercayaan. Yang kedua, itu pengajaran akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti untuk kejadian. Dalam hal ini dibentuk batin atau psikis manusia. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia sebagai sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dan lainnya, yang ditandai oleh akidah yang kokoh. Dalam pelaksanaannya, pengajaran ini berarti kegiatan belajar mengajar dalam mencapai tujuan agar yang diajar berakhlak baik. Adapun yang di bagian C, yaitu pengajaran syariah. Bidang studi syariah merupakan pengajaran dan bimbingan untuk mengetahui syariat Islam yang di dalamnya mengandung perintah agama yang harus diamalkan dan larangan agama yang harus ditinggalkan. Pelaksanaan pengajaran syariat ini ditujukan agar norma-norma hukum, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang menjadi dasar pandangan hidup seseorang Muslim, siswa dapat mematuhi dan melaksanakannya sebagai pribadi, anggota, keluarga, dan masyarakat. Adapun di poin terakhir, yaitu di bagian D, analisis dan pengembangan materi PAI di SMA atau MA. Analisis pengembangan materi adalah kegiatan yang dilakukan seorang guru dalam meneliti isi kurikulum yang tertuang dalam kompetensi dasar, kemudian pengajian dan penyebarannya sampai mendalam, erat mempertimbangkan penyajian. Hasil analisis materi ini kemudian digunakan dalam menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi analisis materi pembelajaran adalah salah satu bagian dari rencana kegiatan pembelajaran mengajar yang hubungannya erat dengan materi pelajaran dan menyusun silabus atau RPP. Analisis pengembangan materi pendidikan agama Islam merupakan kegiatan
mengklasifikasi dalam pelajaran materi dan dikembangkan dengan mendasarkan pada standar kompetensi lulusan SKL. Standar kompetensi atau SK mata pelajaran dan ketersediaan sumber belajar atau referensi untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan yang cukup strategis dan implementasi kurikulum singkat satuan pendidikan dan madrasah. Sekolah klasifikasi pendidikan di madrasah atau sekolah. Klasifikasi ini memudahkan para guru untuk menentukan indikator-indikator hasil belajar. Kompetensi lulusan atau SKL merupakan komponen kelulusan dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman yang penilaian kelulusan peserta didik dari suatu pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran. Kelompok dasar adalah sejumlah kemampuan untuk dikuasai peserta didik dalam belajar tertentu atau sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketersampaian kompetensi dasar tentu yang menjadi acuan penilaian. Mata pelajaran indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan tanda perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok 12. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.